Ini semua kemajuan itu harus dengan satu tadi, membangun demokrasi yang sehat. Dan dalam demokrasi yang sehat ini ada unsur tadi yang disebutkan good governance. Salah satu unsur penting dalam good governance adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan, pemberantasan korupsi dituntaskan. Dan itu mulai dari mana komitmennya harus tinggi dari paling puncak sampai ke bawah. Korupsi minimal 3. Korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan, dan korupsi karena sistem. Korupsi karena kebutuhan biasanya gajinya cukup hidup 15 hari. 15 hari berikutnya tidak cukup. Ini harus cari solusi. Sampai kapanpun akan muncul di korupsi karena kebutuhan. Kenapa? Karena gajinya hanya cukup untuk hidup 15 hari. Terus 15 hari berikutnya apa? Ini solusi. Sistem remunerasi yang diperbaiki. Yang kedua, keserakahan. Keserakahan ini tidak ada batasnya, infinite. Namanya juga greed. Jadi kalau pertama itu need, yang kedua greed, itu nggak ada batasnya. Di mana kita mencegah greed ini untuk tumbuh? Rasa takut menghentikan keserakahan. Ketika ada hukuman yang menjerakan, maka hukuman menjerakan itu akan bisa meredam greed dan itu menjadi rasa takut. Tapi kalau hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya. Apa hukuman paling menjerakan dalam praktek korupsi? Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya, karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Itu yang paling ditakuti semua koruptor. Yang paling takut kehilangan hartanya. Pemiskinan ini harus, dan inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita semua. Kami lihat yang ketiga adalah sistem. Ada kasus-kasus di mana terjebak karena sistem aturan yang ada. Ini koreksinya pada sistem. Jadi membereskan soal korupsi, kami melihat ada 3 akar yang harus dibereskan di situ. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tapi akar masalahnya. Need, greed, sama sistem. Pak Jokowi selama ini khawatir juga Ubaidillah Badrun masih dosen luar biasa yang sangat patut dicontoh oleh mahasiswanya, kan sudah pernah melaporkan itu ke KPK langsung. Potensi dugaan korupsi yang dilakukan oleh 2 anak Jokowi. Yang pasti ini adalah tanda-tanda bahwa memang banyak data yang menunjukkan ada celah-celah gitu yang mungkin tidak aman buat Pak Jokowi kalau Pak Jokowi tidak berada di belakang presiden terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Argentina semua, tempo Jokowi adalah kingmaker yang menyedihkan. Waduh, ngeri kali ini. Isyarat Jokowi mendukung Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024 adalah bukti nyata. Tak ada yang abadi dalam politik. Yang abadi adalah kepentingannya. Bertarung dalam pemilu 2024 dan 2019, Jokowi balik badan ketika menunjuk Prabowo menjadi menhan pada periode kedua pemerintahannya. Ya, tentu dengan negosiasi yang sudah disepakati bersama. Pastinya begitu ya. Sehingga meskipun Prabowo harus mengkhianati rakyat, mengkhianati mama, tidak apa-apa. Yang penting ada deal baru untuk menaiki tangga kekuasaan yang lebih tinggi. Begitu kali ya. Sebagai presiden yang terpilih, berkat sokongan rakyat sipil, Jokowi seharusnya berusaha keras menyiapkan pemilihan umum yang jujur, adil, dan damai. Jurus Jokowi mengobrol dukungan menunjukkan bahwa ia sekedar ingin memperkuat posisinya sebagai kingmaker agar presiden berikutnya tak meninggalkannya secara politik dan hukum. Ya, memang ketar-ketir ya, Pak Jokowi selama ini khawatir juga Ubaidillah Badrun masih dosen luar biasa yang sangat patut dicontoh oleh mahasiswanya, kan sudah pernah melaporkan itu ke KPK langsung. Potensi dugaan korupsi yang dilakukan oleh 2 anak Jokowi. Yang pasti ini adalah tanda-tanda bahwa memang banyak data yang menunjukkan ada celah-celah gitu yang mungkin tidak aman buat Pak Jokowi kalau Pak Jokowi tidak berada di belakang presiden terpilih. Makanya dia mulai memperkuat posisi-posisinya gitu kan.
yang mungkin dalam pandangan Pak Jokowi yang bisa melanjutkan program-programnya, mengamankan program-programnya, ya Prabowo dan Ganjar Pranowo. Gitu ya. Jadi Jokowi mengamankan posisi politiknya dengan menaruh telur di banyak keranjang. Ini kalau buat prinsip ekonomi kan ada juga begitu ya. Kalau uang itu jangan disimpan di satu saja ya, jangan di tabungan saja. Simpan juga di deposito, simpan juga di emas, simpan di surat berharga, simpan di investasi ini dan itu dan segala macam bursa saham. Yang semuanya saya nggak paham ya. Oke, itu hanya bisa dilakukan oleh yang uangnya banyak. Kalau uangnya dikit ya mau dikemanain? Pakai sehari-hari saja gitu. Dengan kata lain, ia tak peduli pada rekam jejak kandidat dan bagaimana rekam jejak itu mempengaruhi demokrasi dan kemaslahatan publik di masa depan. Padahal kalau negarawan kan mestinya sebaliknya. Bagaimana dia melihat Indonesia ke depan, ya dibangun dengan cara yang lebih baik dari dirinya sendiri. Apalagi kalau ingin menjadi pemimpin level tertinggi, adalah dia yang mampu menciptakan pemimpin yang lebih baik dari dirinya sendiri. Itu pemimpin sejati gitu. Bukan nyari yang lebih jelek dari dia. Agar kekuasaan dia masih bisa berpengaruh meskipun sudah tidak lagi jadi presiden. Itulah yang menjelaskan mengapa hingga akhir pemerintahannya Jokowi selalu menjaga citra dan secara seksama mengamati hasil survei tentang kepuasan masyarakat. Salah satunya adalah dengan menjaga tingkat kepuasan publik, Jokowi ingin tetap bergigi, terutama di hadapan partai politik. Memang aneh juga kan, dalam beberapa bulan ke belakang, setahun ke belakang kok lihat Pak Jokowi yang sudah 2 periode, sudah mau berakhir 2 periodenya, kok masih seperti melakukan pencitraan seperti dia saat akan sedang kampanye capres. Dan lebih kurangnya sama ya. Mirip-mirip gitu. Makanya memang juga ada dugaan. Oh ini mau maju lagi 3 periode. Mau bertarung lagi kalau konstitusinya bisa diubah. Ya tentu itu dikehendaki oleh para pencegal, oleh para begal konstitusi. Tapi cara lainnya atau harapan lainnya adalah dia tetap memiliki dukungan publik sehingga dia tetap bisa berhadapan secara sejajar dengan partai politik. Karena Jokowi tidak punya partai politik sendiri. Di PDIP dia hanya jadi petugas partai. Kan begitu ya. Artinya upaya ini dibangun terus gitu sampai ujung jelang 2024, ujung jelang pendaftaran. Bagaimana Pak Jokowi tetap berwibawa, tetap memiliki kekuasaan, tetap memiliki pengaruh. Arahnya tentu ke situ gitu. Nah, inilah yang menjadi gambaran dari kingmaker Jokowi yang oleh Tempo disebut menyedihkan. Karena tidak menunjukkan sebagai seorang negarawan. Tidak menunjukkan tentang narasi-narasi Indonesia ke depan. Hanya berkutat pada persoalan-persoalan yang terkait dengan pencitraan saja.